Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Multinur Aini dengan nomor induk mahasiswa 195120027 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Pada pembuatan video kali ini juga merupakan salah satu tugas mata kuliah program komputer yang diampu oleh dosen Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Nah, untuk video kali ini, saya akan memperlihatkan cara atau tutorial menggunakan aplikasi GeoGebra terhadap fungsi trigonometri. Mari kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Di sini sudah terlihat ya tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Nah, bagaimana sih cara kita menggunakan aplikasi GeoGebra terhadap fungsi trigonometri? Langkah yang pertama ialah kita akan merubah sumbu X ini agar menjadi asalnya kan ini bilangan real, kita akan mencoba merubahnya dengan derajat ya. Kalau untuk sumbunya itu tidak usah dirubah karena pada hakikatnya bilangan real. Kita akan mencoba klik kanan, dimana saja ya boleh. Kemudian kita pilih grafik. Di sini ada basic. Basic ini di sini ada X-min. X-minnya saya pilih 0 karena dimulai dari 0. Untuk X-max-nya itu saya pilih 360. Untuk Y-min-nya saya pilih negatif 5. Dan X-max-nya saya pilih 5. Kemudian kita klik X-aksis, yaitu untuk sumbu X sendiri. Kita centang distance. Kemudian kita pilih, atau kita tulis di sini 30. Distance itu jarak ya. Jadi jarak dari nilai 30 ke 60 itu kan 30. Jadi setiap semua jarak itu pasti 30. Kemudian untuk labelnya itu ialah X. Unitnya derajat. Kita pilih Y-aksis. Distance checklist. Distance-nya 1. Labelnya Y. Kemudian kita close. Nah, sudah terlihat ya. Di sini agak sedikit berisik. Ini sudah tampilan awalnya ketika kita sudah merubah aplikasi ketika kita sudah merubah dari sumbu X-nya menjadi derajat. Kemudian kita akan mencoba memasukkan fungsi trigonometrinya. Saya akan memilih fungsi cos ya, atau cosinus. Kita pilih fx sama dengan cos x. Di sini jangan lupa kalian kasih tanda derajat ya, karena kalau nggak ditulis tanda derajat, nggak akan muncul grafiknya. Nah, udah kan? Ini kita enter. Nah, di sini sudah terlihat ya, ini untuk grafik. Ini untuk grafik fx sama dengan cos x. Kemudian, kita akan mencoba melihat titik puncaknya atau dari fmax atau xmin-nya. Kita akan memilih di sini, kita pilih ekstremum. Kita klik di grafik ini. Nah, sudah terlihat ya. Ini untuk fmax-nya sendiri ada di 1 dan xmin-nya itu ada di negatif 1. Kemudian kita klik lagi, kita pilih roots. Roots itu titik atau perpotongan antara sumbu X dan grafiknya. Kita juga bisa pilih intersect, tapi kalau intersect sendiri, ini perpotongan antara dua objek atau dua grafik. Tapi saya pilih roots ya. Pilih roots. Kita klik grafiknya. Nah, sudah terlihat kan? Ini perpotongan antara sumbu X dan grafiknya. Sebelumnya saya mau memperlihatkan ya cara agar grafik ini terlihat. Apakah ini grafik apa gitu, fungsi apa? Nah, bisa kita lihat, bisa kita klik. Kita klik grafiknya. Kita pilih setting. Kemudian kita pilih name and value. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ini grafik fx sama dengan cos x.
Atau kalian boleh mengganti warnanya, jangan warna hijau. Boleh. Kita pilih setting. Oke, kalian yang suka warna apa gitu, warna pink, boleh pilih warna pink contohnya. Kemudian kita akan melihat titik-titik ini atau titik puncak sama titik minnya itu. Kita akan mencoba memasukkan nilainya agar terlihat. Kita klik kanan juga, pilih setting, pilih name and value. Untuk ini juga sama. Bentar. Setting, pilih name and value. Ini juga sama. Sebenarnya kalian tinggal merubah saja ya, karena langkah-langkahnya juga tetap sama sih. Agak susah bentar. Nah, ini value-nya. Ini juga. Pokoknya kalian bisa ya mencoba untuk memperbanyak titik-titiknya agar terlihat nilainya gitu. Saya akan memperlihatkan segini ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba melihat grafik fungsi trigonometri ini ketika dimasukkan konstantanya itu di depan cos, nilai depan cos, kata cos ya. Yang pertama, langkah pertama kita akan memilih ini, klik icon ini, kita akan pilih slider. Slider itu luncurannya, kita klik di mana saja. Untuk intervalnya saya pilih min 5, untuk max-nya 10. Oke. Kemudian di sini kita akan merubah. Kita akan merubahnya ya. Di sini kita tulis A. Nah, enter. Kemudian kita akan coba lihat perubahannya. Nah, bisa kita lihat ya. Kita tulis dari A sama dengan 0 dulu. Coba nilai konstantanya itu A sama dengan 0. Kalau dari 0 itu grafiknya gini ya, kayak garis. Kemudian kalau A-nya itu lebih dari 0, gimana sih? Coba kalau A sama dengan 3 misalkan. A sama dengan 3 itu menunjukkan bahwa di sumbu Y itu nilai Y-nya sama dengan 3. Kemudian kalau kurang, nah contohnya negatif 2. Negatif 2 sendiri, nah di sini titik puncaknya yaitu dari negatif 2. Kemudian tetap kan ya, untuk F max-nya pasti 2 dan F min-nya pasti negatif 2. Jadi itu sebenarnya gak ngaruh sih. Cuman kalau ini perubahannya gitu. Untuk jaraknya memang tidak berpengaruh, tapi untuk grafiknya bisa berubahnya seperti ini gitu. Nah, jadi kalau A-nya lebih dari 0, maka yang pertama itu munculnya pasti di sini. Nah, dari atas dulu. Tapi kalau kurang, maka dari bawah dulu gini grafiknya itu untuk perubahannya. Nah, satu periode itu atau 360 kan ini. Ini ada satu periode. Nah, sampai ini 360 itu satu periode atau satu lingkaran penuh lah gitu. Terus yang kedua, saya akan mencoba memasukkan kalau dari grafiknya itu, maaf ini kita buat 0 dulu, kita buat dari 1 aja. Tuh. Kemudian saya akan pilih kalau di sininya itu kita gapak A-nya itu konstantanya itu nggak di depan cos, tapi di cos A dikali X. Nah, kalau gitu gimana ya? Kita lihat bentar. Nah, coba kita lihat perubahannya. Kalau ini perubahannya masih tetap ya, A-nya masih tetap 1,
Karena kita lihat kan cosnya dari pertama itu 1. Kemudian, kenapa ini perubahannya dari mana? Kalau perubahannya nilai konstanta itu ketika di depan X derajat, maka perubahannya contoh ini. Saya pilih A sama dengan 2. Nah, satu periode itu dari 0 sampai 360 derajat, maka 360 dibagi 2 itu ada 2 kan, 180. 180 dikali 2 sama dengan 360. Jadi ini itu dari sini 0 sampai 180 itu satu periode. Kemudian dari 180 sampai 360 itu satu periode. Jadi di sini menunjukkan A sama dengan 2 itu adalah 2 periode. Kalau kita mencoba merubah A sama dengan 4 contohnya. Nah, ntar 4. Di sini juga bakal ada 4 periode. Nah, kita buktikan ya. Di sini kan ini 360 dibagi 4 berapa? 90 kan? Sini 1, 90 ke 182, 180 ke 270, 3, 270 ke 364. Jadi di sini ada 4 periode. Kemudian kalau A-nya itu kurang dari 0. Hanya A negatif 3 aja. Nah, di sini bakal gimana? Sama, di sini juga. Nah, cuman perubahannya itu yang tadi kan. Perubahannya itu pasti masih tetap kan sama. Jadi mau A-nya itu negatif 3 atau 3, pasti itu adalah pembagi dari 360 bagi 3 itu berapa periode. Jadi kita bisa tahu lah ada berapa periode kalau nilai A-nya itu berapa gitu. Nah, itu berlaku untuk nilai konstanta A di depan X. Tapi kalau nilai konstanta di depan cos itu perubahannya dari nilai Y-nya sendiri. Nah, begitu teman-teman. Nah, bagaimana? Mudah kan menggunakan aplikasi GeoGebra? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.